Shalom, selamat siang semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Luar biasa, semangat ya. Ya, Bu. Hari ini sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita menyanyi dulu ya. Aku berubah. Tahu dalamnya semua itu? Tahu. Ya, 2, 3. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan sendiriku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan yang semua. kasihi. Yang ku kasihi kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, minta tolong siapa yang ikut bicara doa. Ya, Roni, silakan. Aku sebelum doa. Tuhan, terima kasih kami sudah berkumpul di sini Tuhan, dan sebentar kami kembali kepada kami Tuhan, kuasa Tuhan, hati kami Tuhan, dalam Tuhan, doa kami lihat lagi Tuhan. Hati kami Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Roni sudah memimpin kita dalam doa. Jadi kita bersyukur bahwa kalian hari ini sehat. Sehat doanya. Kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini, dan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini bahwa peserta didik bisa memahami karya Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dan dunia, ya. Artinya bahwa kita setelah mempelajari pembelajaran ini ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Lalu tema kita untuk hari ini adalah tentang gereja, karya Allah yang membawa perubahan. Karya Allah yang membawa perubahan. Itu tema kita untuk hari ini, ya. Dan itu yang kita akan lakukan. Nah, tadi kita sudah berdoa ya, kita sudah berdoa. Nah, di dalam doa itu ada, kita mengenal 6 dimensi profil Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya setiap kita akan memulai pembelajaran, kita harus mengadakan hubungan doa dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita dimampukan, ya, dimampukan. Jadi ada 6 dimensi profil Pancasila, dan semua pasti kalau sudah ketahui itu ya. Lalu sekarang sudah ada bukunya semua ya, dari bukunya kalian lihat di situ. Ibu mau bertanya kepada kalian, kira-kira perubahan apa yang bisa kalian lakukan dalam hidup ini? Tingkah laku, oke. Perkataan, pola pikir, perkataan, sikap, ya. Itu semua hal-hal yang perlu kita ubah sesuai dengan tema kita. Kalau misalnya perubahan yang untuk di rumah, apa yang perlu kita rubah? Hal-hal dalam hidup kita yang perlu kita rubah di rumah. Menjadi rajin. Ya, rajin untuk bersih. Menghilangkan rasa malas. Brian? Ya, bantu orang tua. Brian misalnya apa? Kayak di rumah. Ya, rajin ya, rajin, tekun. Pokoknya dalam hidup ini kita harus tekun, ya, berjuang, ya. Lalu supaya hidup kita itu bisa bermanfaat bagi sesama, kira-kira apa yang kita lakukan supaya hidup kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain? Tolong menolong, bekerja sama,
saling membantu, mengasihi. Mengasihi contohnya hal-hal yang kamu lakukan kepada temanmu misalnya apa? Misalnya di gereja. Ya, mengajak teman untuk beribadah ya. Itu penting sekali ya. Lalu di sini kita akan masuk dengan pembelajaran kita ya. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan kasih kita kekuatan kesehatan ya. Nah, untuk materi kita saat ini bertemakan gereja wujud karya Allah yang membawa perubahan. Nah, hal-hal itu telah kalian sebutkan tadi ya, tentang membawa perubahan. Nah, anak-anakku, kalian pasti tentu pernah melihat, bahkan mungkin hampir berkunjung, bahkan mungkin tiap hari kalian masuk ke dalam gereja. Nah, ada yang bisa menjawab nggak kira-kira gereja itu apa ya? Gedung, Bu. Gedung, gereja itu gedung, oke? Bangunan. Yang lain? Tempat beribadah. Tempat bersekutu, bersaksi ya, itu semua gereja. Jadi apa yang sudah kalian sebutkan itu benar semua ya, benar semua gereja. Jadi secara fisik yang kamu sudah sebutkan itu tadi secara fisik ya, bangunan, tempat ibadah, ya itu secara fisik. Lalu di sini kita berkumpul, kita beribadah di gereja. Jadi kita mengatakan bahwa gereja juga itu tidak hanya sebatas bangunan, tidak hanya sebatas gedung, tetapi lebih pada diri kita, ya. Gereja itu adalah diri kita. Bagaimana kita menjadi apa tadi? Menjadi yang sudah dikatakan tadi, pelaku. Gereja yang berkata-kata, gereja yang bersaksi, ya. Artinya kita menampakkan, kita memperlihatkan apa perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi dikatakan sesungguhnya kita ini adalah gereja, ya, gereja yang bersaksi. Karena makanya gereja itu kita adalah tubuh Kristus. Makanya mengapa kita harus menjaga tubuh kita? Karena tubuh kita adalah baiknya Tuhan. Makanya itu perlu kita jaga ya. Kalau tubuh kita ini baik Allah, maka kita harus bisa bersaksi. Itulah dikatakan bahwa kita sudah memancarkan karya Allah untuk hidup di dunia ini. Nah, untuk hari ini kita akan membagi tugas. Ada ibu bagi dua ya, karena ini ya, dua kelompok saja ya. Rian dengan Romi, kemudian Felin dengan Rita ya. Untuk hari ini kita bagi, kita akan masuk pada aktivitas kita untuk membuat pembatas Alkitab. Jadi pembatas Alkitab ini nanti ceritanya begini. Kalian mencari perubahan hidup yang kalian sudah katakan tadi, perubahan hidup itu kalian cari di dalam Alkitab mana ayat berkesan yang bermakna yang merubah hidup kalian ya. Alkitabnya dibagi. Nah, nanti Ibu akan sampaikan. Ini kan sudah ada dua kelompok ya. Kalian bekerja sama dengan kelompoknya, dengan timnya ya. Anak-anakku mencari mana ayat Alkitab yang menurut kelompoknya kalian itu berkesan, yang membawa perubahan hidup. Itu kalian tulis di kertas. Lalu nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya, aktivitasnya, lalu menempelkan di papan mading yang sudah disiapkan. Silahkan dikerjakan sekarang. Kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Silahkan bekerja ya.
Ya, coba Elin. Felin akan menyampaikan ya hasil dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berikan tepuk tangan. Silakan ditempel di papan madu. Ada lagi yang sudah selesai? Ayo. Oke, lihat. Ayat yang berkesan bagi saya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada yang mau tanggapi? Tidak. Tidak ada? Silakan ditempel. Berikan tepuk tangan. Ada lagi yang sudah? Kalita. Ayat yang berkesan menurut saya adalah dari Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa kira-kira yang kalian mau tanggapi dari Rita? Ada masukan? Sudah kita berikan aplausan. Terakhir Romi. Dibesarin ya vokalnya ya. Ayat berusaha dari saya adalah Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir, aku juga, tetapi nyatakan dalam segala hal denganmu pada Allah dalam doa dari keimanan dengan ucapan syukur. Berarti jangan kita khawatir ya, tapi selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada. Tidak ada. Sudah, silakan ditempel. Ya, untuk pekerjaan kalian semua baik ya. Kita sudah mendengarkan semua hasil aktivitas kalian, dan di sini Ibu menyimpulkan bahwa apa yang sudah kalian kerjakan itu berarti kamu sudah menangkap dari materi yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwa dalam hidup ini kita perlu mengadakan perubahan supaya hidup kita lebih baik, lebih berkenan ya. Jadi dalam sepanjang hidup ini perubahan itu sangat penting ya. Kita tidak bisa menghindari perubahan, tetapi kita harus terus bagaimana kita menciptakan perubahan ke arah yang positif. Nah, untuk hari ini Ibu akan menutup aktivitas kita dengan memberikan LKPD. Nanti kalian isi LKPD ini untuk apa? Kalian menuliskan langkah-langkah apa saja yang kalian siapkan saat membuat pembatas Alkitab ya. Langkah-langkah apa? Persiapannya apa ya? Apa yang kalian siapkan? Kemudian cara membuatnya seperti apa? Itu kalian tuangkan di lembar LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Masing-masing kelompok ya. Tulis langkah-langkah apa saja yang kalian lakukan. Apa yang disiapkan?
Peserta didik ini ibu nanti akan jadikan acuan ya dalam memberikan penilaian. Kalian bisa menyimak materi dengan baik ya, luar biasa kalian ya. Ibu bersyukur kalian sudah bisa menyimak materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk kedepannya ya, kita akan belajar lebih lagi tentang apa itu gereja ya. Jadi untuk hari ini